Saya mohon maaf kepada Bapak SBY. Mudah-mudahan Bapak SBY dan keluarga sehat dan sukses selalu. Maaf, saya berbicara begini. Saya bukan orang Demokrat. Saya bukan juga simpatisan AHY. Saya hanyalah orang Indonesia, rakyat Indonesia yang ikut merasakan pemerintahan Pak SBY, dan saya berdosa di masa lalu karena banyak mengkritik Pak SBY, banyak menghujat Pak SBY, banyak mendemo Pak SBY. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin, tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak SBY ya, bahwa dulu beliau dihujat, dikritik, tapi bahkan beliau tidak sama sekali jatuh dari kekuasaannya sebagai presiden. Saya harus mengakui, saya harus berkata jujur juga kepada semua bahwa saya ini termasuk korban dari PDI. Bagaimana waktu dulu Pak SBY baru merencanakan kenaikan BBM, sudah ditolak habis-habisan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu PDIP. Dan begitu kita lihat skenarionya sampai di paripurna DPR, dari fraksi PDIP keluar menolak. Dari situ stempel ya, partai wong cilik. Waktu itu saya dari Makassar. Saya merasakan bagaimana kami menghujat, menghajar pemerintahan Pak SBY waktu itu. Sampai kami sempat menyamakan beliau seperti kerbau waktu itu. Saya secara pribadi baru sadar bahwa pemerintahan Bapak SBY jauh lebih baik. Saya baru sadar Pak SBY, mohon maaf selama ini kepada Bapak, bahwa saya termasuk orang yang menzalimi Bapak waktu itu. Saya termasuk orang yang berdosa. Kalau memang itu suatu dosa, saya adalah orang yang berdosa. Karena saya adalah orang yang selalu ikut aksi bersama rekan-rekan mahasiswa, buruh dan tani di Makassar. Sempat banyak memakan korban juga. Itu saya. Nah, di masa-masa sekarang ini saya baru sadar bahwa partai wong cilik di saat BBM naik, partai ini sama sekali tidak ada. Jadi selama ini partai PDI ini hanya bersandiwara, air mata keluar, suara seakan-akan membela rakyat, lalu menjuluki dirinya sebagai partai wong cilik, berarti itu semua bullshit. Ya kebenarannya begitu. Di mana Bapak Presiden Joko Widodo menaikkan BBM, ya kita lihat PDIP mana suaranya. Dan Pak Jokowi sebagai presiden, di mana partai beliau adalah partai wong cilik, masa nggak memahami keadaan negara pada saat sekarang ini? Rakyat Pak baru saja menghadapi bencana besar, yaitu perekonomian sulit, kerja sulit. Ada orang berdagang harus dikejar dengan Satpol PP karena COVID-19. Secara biologis Pak, rakyat masih sangat menderita. Penderitaan rakyat belum usai, ada tsunami yang namanya tsunami-nya COVID-19. Sekarang Bapak menaikkan lagi BBM dengan tidak tanggung-tanggung Pak. Luar biasa. Jadi Bapak sebagai pemimpin dipilih oleh rakyat,
mestinya Bapak sadar bahwa rakyat yang memfasilitasi Bapak, memberikan Bapak kekuasaan, kursi, fasilitas, rumah, jabatan, ya, rumah jabatan Bapak, kehidupan Bapak, kemewahan Bapak, kehormatan Bapak. Bapak dikawal ini, itu, dan dikawal semuanya. Pengawalan Bapak ya kami yang rakyat, Pak. Kami yang menjaga Bapak. Kami nggak sanggup menjaga Bapak Presiden kita, tapi ada namanya penjagaan Presiden. Kami rakyat yang memfasilitasi, Pak. Dirancang undang-undangnya oleh anggota DPR. Bayangkan, Pak, kurang apa kami rakyat? Seakan-akan Bapak menaikkan BBM seperti ini, seakan-akan kami rakyat ini punya dosa, punya kesalahan di masa lalu. Jangan begitu, Pak. Kami menghormati Bapak Presiden Joko Widodo. Kami kasihkan Bapak sebagai presiden kedudukan yang begitu terhormat. Tapi berikanlah kami juga, Pak, pahami keadaan kami. Berikan kami yang terbaik. Rakyat, Pak, tidak minta macam-macam. Rakyat hanya butuh dilihat situasinya, dilihat kondisinya, dirasakan. Bapak ada hati nurani. Mestinya Bapak merasakan hati Bapak itu bisa melihat keadaan rakyat yang menjerit dan menderita. Jangan ada kesan, Pak, bahwa seakan-akan Bapak ini marah sama rakyat. Jangan, Pak. Nah, saya sebagai rakyat Republik Indonesia, Pak, saya sengaja mempublikasikan video saya ini. Yang pertama, betul-betul, Pak, saya kecewa dengan partai Bapak, yaitu PDIP. Yang kedua, saya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, karena saya baru sadar kalau Bapak SBY ternyata selama ini, Pak, baik. Kami salah waktu itu, selalu mendemo Bapak Presiden, menyalahkan Bapak Presiden, menghujat, menyamakan Bapak Presiden dengan kerbau, yaitu Bapak SBY. Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya kepada Bapak SBY. Bayangkan, Pak, kalau ini suatu dosa dan hukuman, alangkah berdosanya kami terhadap Bapak SBY yang selama ini menghujat. Ternyata ini pemerintahan yang paling parah ini. Betul-betul, Pak, saya minta maaf. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai rakyat Republik Indonesia yang punya presiden yang namanya Bapak Joko Widodo, dengan penuh hormat, Pak, saya memohon maaf. Saya sebagai rakyat, Pak, kecewa dengan tindakan Bapak menaikkan BBM. Tidak ada hati nurani ini. Itu menaikkan BBM, Pak, luar biasa sulitnya rakyat, Pak. Perlahan tapi pasti dampaknya kemana-mana. Pasti. Nah, mungkin cuman itu curahan hati saya. Kalau ada teman-teman yang mau komentar, silahkan. Saya sengaja mempublikasikan video ini, menyampaikan unek-unek hati saya sebagai rakyat Republik Indonesia. Karena saya hidup di zaman demokrasi, saya menyampaikan pendapat saya secara politik, secara publik, lewat publik. Saya rasa no comment. Silahkan rekan-rekan juga semua pemirsa yang mau komen, silahkan keluarkan pendapat. Kalau kritikan saya dianggap satu kesalahan, boleh sampaikan, nggak apa-apa. Tapi kembali, kita harus mengikuti norma-norma kita. Kita bangsa Indonesia punya kearifan lokal. Jangan saling maki-maki. Saya mohon maaf kepada Bapak SBY. Mudah-mudahan Bapak SBY dan keluarga sehat dan sukses selalu. Maaf, saya berbicara begini. Saya bukan orang Demokrat. Saya bukan juga simpatisan AHY. Saya hanyalah orang Indonesia, rakyat Indonesia yang ikut merasakan pemerintahan Pak SBY, dan saya berdosa di masa lalu karena banyak mengkritik Pak SBY, banyak menghujat Pak SBY, banyak mendemo Pak SBY. Itu saja. Ini tidak ada arahnya bahwa saya pendukung ini, saya nggak ada sama sekali, no comment. Intinya Bapak SBY, saya secara pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, sukses selalu. Kritikan suara Bapak akan kami tunggu sebagai masyarakat. Hormat kami, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.